Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Safitria Ananda Putri. Saya dari kelas 3D Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan membahas materi tentang pertemuan keempat tentang pengembangan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan rencana? Coba sebutkan surah dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perencanaan, serta bacakan surahnya dan kandungannya. Rencana adalah hasil proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah tindakan pada masa depan menyangkut kegiatan apa, siapa pelaksanaannya, di mana, kapan jadwalnya, dan berapa sumber daya yang akan digunakan, serta berbagai keterangan mengenai tolak ukurnya dalam rangka mencapai hasil. Rencana ini berada dalam surat Al-Anfal ayat 60 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil qayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwafa ilaikum wa antum la tuzlamun. Isi kandungan surat ini adalah perencanaan merupakan keseluruhan proses dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Kemudian nomor 2, apa yang dimaksud dengan rencana pemasaran? Bagaimana Islam memandang rencana pemasaran? Rencana pemasaran merupakan ide awal dalam suatu bisnis. Ini merupakan suatu bentuk umum dari sebuah keterkaitan proses tata kelola dengan arah tujuan untuk mengembangkan strategi bisnis dalam memperoleh pencapaian yang maksimal. Pemasaran dalam pandangan Islam merupakan suatu penerapan disiplin strategis yang sesuai dengan nilai dan prinsip syariah. Kemudian nomor 3, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat rencana dan strategi pemasaran dalam suatu perusahaan. Sebutkan dan jelaskan jika perlu didukung oleh ayat-ayat atau hadis. Yang pertama, tentukan target konsumen. Yang kedua, buat tujuan akhir. Yang ketiga, tentukan kanal pemasaran yang sesuai. Yang keempat, bentuk tim. Yang kelima, buat budget marketing. Ayat yang mendukung ini adalah, dan dalam pembuatan rencana dan strategi ini didukung oleh ayat surah Quran An-Nisa ayat 29 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kemudian nomor 4, ada beberapa faktor lain yang perlu diperhatikan dalam perencanaan strategi pemasaran. Sebutkan dan jelaskan. Yaitu yang pertama, penyusunan strategi, memahami konsumen, menyiasati kompetisi usaha, memilih media yang menjadi lapak promosi. Kemudian nomor 5, jelaskan bagaimana strategi pemasaran dalam Islam. Silakan cari surah-surah dalam Al-Quran yang bahas strategi pemasaran dan bacakan surah tersebut dan jelaskan kandungannya. Secara umum, pemasaran Islami adalah strategi bisnis yang harus memayungi seluruh aktivitas dalam sebuah perusahaan, meliputi seluruh proses menciptakan, menawarkan, pertukaran nilai dari seorang produsen atau satu perusahaan atau perorangan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yaitu Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Isi kandungan surah ini adalah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Surah ini adalah surah yang mendukung strategi pemasaran dalam Islam. Kemudian nomor 6, coba jelaskan beberapa strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. Yaitu yang pertama, melakukan segmentasi pasar. Yang kedua, melakukan posting.
Yang ketiga, kenali customer Anda. Yang keempat, memiliki lokasi yang strategis. Yang kelima, buatlah promosi yang menarik. Yang keenam, jalani hubungan dengan konsumen. Kemudian nomor 7, jika Anda mempunyai usaha, strategi apa yang Anda gunakan untuk memperoleh pasar yang lebih besar? Saya akan menggunakan strategi yang sama yang disebutkan di nomor yang sebelumnya, yaitu melakukan segmentasi pasar, melakukan posting, yang kemudian kenali customer, kemudian memilih lokasi yang strategis, itu yang paling penting, dan membuat promosi yang menarik agar konsumen itu tertarik dan mempunyai hubungan yang baik dengan konsumen. Kemudian nomor 8, sebutkan dan jelaskan cara mengembangkan strategi pemasaran. Strategi pemasaran produk efektif yang biasa yang harus dicoba, yaitu yang pertama, kenali pelanggan dengan baik. Yang kedua, melakukan promosi yang tepat. Yang ketiga, bangun tempat usaha yang strategis. Yang keempat, membuat anggaran sistematis. Yang lima, menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Yang keenam, buatlah toko online sendiri. Yang ketujuh, memiliki media sosial perusahaan. Yang kedelapan, aktif email marketing. Kemudian nomor 9, bagaimana cara Anda menerapkan strategi pemasaran kepada pelanggan non-muslim? Kita bisa mencontoh sikap Nabi dengan mengutamakan nilai-nilai spiritual. Dalam melakukan pemasaran dan bisnis, hendaklah kita memenuhi dengan nilai-nilai ibadah. Selain itu, menjadikan Allah sebagai persinggahan terakhir dari spirit aktivitas ekonomi yang kita lakukan. Dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 162 dinyatakan, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah. Praktik marketing syariah ini tidak hanya berlaku bagi kaum muslim saja, melainkan kaum non muslim pun dapat menjalankan praktik syariah, karena Nabi Muhammad itu menyebarkan ajaran Islam pasti bukan hanya untuk umat Islam saja. Jadi tidak apa-apa jika nilai marketing syariah ini inisiatif orang Islam supaya bisa menginspirasikan orang lain. Makin banyak non muslim yang ikut menerapkan nilai ini, makin bagus agar tercipta kondisi pemasaran yang mensejahterakan penjual dan pembeli dengan menjauhi praktik-praktik yang bersifat penipuan dan kecurangan dalam pemasaran. Konsep marketing syariah ini sendiri saat ini baru berkembang seiring berkembangnya ekonomi syariah. Kemudian nomor 10, coba Anda baca surah Al-Maidah ayat 3 dan jelaskan isi kandungannya. Yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Hurimat alaikumul maitatu waddamu lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munqaniqatu wal ma'quzatu wal mutardiyatu mannatihatu wa ma akhalas sabu illa mazaqaitum wa ma zubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bi azalam. Dzalikum fis al yauma ya isallazina kafaru min dinikum fala tasyawhum wakhshawun al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nimati wa raditu lakumul islam madina faman tattaru fi maqmasatin ghayra mutazannifi li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Isi kandungan ayat ini adalah, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Kemudian nomor 11, coba Anda baca surah Al-An'am ayat 143, jelaskan kandungan surah tersebut. Surah ini membahas tentang apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Samaniyata azwaj minnad donisnaini wa minnal majisnain qul azzaqaraini harama amil unsayni amma syita malat alaihi arhamul unsayin nabi umni bil ilmin in kuntum shadiqin. Isi kandungan surat ini adalah, ada 8 hewan ternak yang berpasangan, sepasang domba dan sepasang kambing. Katakanlah, apakah yang diharamkan Allah 2 yang jantan atau 2 yang betina, atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Terangkanlah kepadaku berdasar pengetahuan jika kamu orang yang benar. Surah tersebut membahas berbagai hal tentang hukum hewan ternak dan adat istiadat kebudayaan kaum musyrik Quraisy Mekah, akan kebiasaan mereka dalam menggunakan hewan ternak sebagai hewan persembahan kepada Tuhannya untuk mendekatkan diri kepadanya. Kemudian
Selanjutnya nomor 12. Kapan suatu produk tersebut bermanfaat? Setelah produk tersebut dimodifikasi bisa lebih bermanfaat. Nah, untuk konsumen sehingga banyak yang akan tertarik. Diferensiasi produk ini bisa dilakukan dengan cara mengubah kemasan, tema, warna, bentuk, bahan, dan hal lain sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Maka produk tersebut bisa jadi barang yang bermanfaat. Kemudian nomor 13, apa yang dimaksud dengan karakteristik produk? Sebutkan komponen dari karakteristik produk tersebut. Karakteristik produk adalah kondisi yang berbeda dari suatu produk dibandingkan para pesaingnya yang dapat ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan. Yang pertama, kualitas produk. Yang kedua, fitur produk. Yang ketiga, gaya dan desain produk. Yang keempat, merek. Yang kelima, kemasan. Dan yang keenam, label. Kemudian nomor 14, menurut Kotler dan Keller terdapat 5 tingkatan produk. Sebutkan dan jelaskan kelima tingkatan produk. Jelaskan juga bagaimana Anda membuka usaha jasa pendidikan dengan menggunakan 5 tingkatan produk. Menurut Kotler dan Keller, 5 tingkatan produk ini terdiri dari yang pertama, nilai manfaat inti, core benefit, yaitu manfaat utama produk. Yang kedua, produk dasar umum, basic produk, yaitu bentuk dasar produk. Yang ketiga, produk ekspektasi atau harapan, expect produk, yaitu nilai harapan terhadap produk. Yang keempat, nilai tambahan produk, augment produk, yaitu nilai tambahan produk seperti garansi. Yang kelima, produk berpotensi, potential produk, yaitu potensi produk untuk masa depan. Jika saya buka usaha dan menggunakan 5 tingkatan produk, yaitu contohnya saya mempunyai sebuah bengkel di Jalan Surya Kencana di tempat saya tinggal, di mana tenaga ahli dan perlengkapan maupun aksesoris dari bengkel tersebut sangat lengkap. Hebatnya, para pengunjung yang menunggu motor atau mobilnya diperbaiki mendapatkan snack dan minuman gratis. Selain itu, mereka mempunyai ruang tunggu yang nyaman dan juga dilengkapi wifi. Bengkel saya juga memiliki garansi untuk pelayanan mereka. Misalnya, jika motor yang kita perbaiki tidak optimal atau ditemukan cacat setelahnya, siap-siap mendapatkan uang kembali dan jasa servis gratis. Nomor 15, Islam menyatakan bahwa setiap produk harus dapat menghantarkan manusia pada ketakwaan. Jelaskan apa maksud pernyataan ini, cari surah dalam Al-Quran yang mendukung pernyataan ini. Maksudnya adalah setiap produk harus memenuhi 3 syarat, yaitu materi yang halal, proses pengolahan yang bersih dan torah, dan penyajian yang islami, yaitu terkandung dalam surah Al-Mutaffifin, surah 83 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wailul lil mutaffifin allazina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wadnahum yushirun. Kemudian nomor 16, baca surah Al-Mutaffifin, surah 83 ayat 1 sampai 3 dan jelaskan isi kandungannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wailul lil mutaffifin allazina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Isi kandungan surah ini adalah bahwa hukum menjual produk cacat dan menyembunyikan adalah haram. Kemudian nomor selanjutnya, nomor 17, baca surah An-Nahl ayat 116 dan jelaskan isi kandungan surah An-Nahl ayat 116 tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala taqulu lima tashifu alsinatukumul kadziba hadza halalu wa hadza haramul litaftaru Allahil kadzib. Innal ladzina yaftaruna Allahil kadziba la yuflihun. Isi kandungan surah ini adalah, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Kemudian nomor 18, baca surah Al-Mu'minun ayat 51 dan jelaskan isi kandungannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibati wa malu sholiha inni bima ta'maluna alim. Isi kandungan ayat ini adalah Allah memerintahkan kepada para nabi supaya memakan rezeki yang halal dan baik yang dikaruniakan Allah kepadanya, dan sekali-kali tidak dibolehkan memakan harta yang haram. Selalu mengerjakan perbuatan yang baik dan menjauhi perbuatan yang keji dan mungkar.
Selanjutnya nomor 19. Kotler menyatakan bahwa produk dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Sebutkan dan jelaskan beserta contohnya. Yaitu yang A, berdasarkan wujudnya, produk dapat diklasifikasikan barang dan jasa. Barang merupakan produk yang berwujud fisik sehingga dapat dilihat, diraba atau disentuh, dirasa, disimpan, dipindahkan, dan perlakuan fisik lainnya. Kemudian yang B, berdasarkan daya tahan, produk dapat diklasifikasikan menjadi produk tidak tahan lama dan produk tahan lama. Yaitu produk tidak tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya digunakan satu atau beberapa kali, misalnya sabun, garam, dan minuman ringan. Kemudian yang C, berdasarkan penggunaan, produk dapat diklasifikasikan menjadi barang konsumen dan barang industri. Contohnya, barang konsumen merupakan barang yang dibeli oleh konsumen secara pribadi dan disesuaikan dengan kebiasaan konsumen, barang konsumen tersebut. Kemudian nomor 20, jelaskan apa yang dimaksud dengan bauran produk, lebar bauran, kedalaman bauran produk, keluasan bauran produk, dan konsistensi bauran produk. Sistem produk adalah sekelompok barang berbeda namun saling berhubungan dan dapat berfungsi dengan cara saling melengkapi. Bauran produk suatu perusahaan memiliki lebar, kedalaman, luas, dan konsistensi tertentu. Yang A, lebar suatu bauran produk mengacu pada seberapa banyak lini produk berbeda yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Yang B, kedalaman suatu bauran produk mengacu pada jumlah seluruh barang dalam bauran tersebut. Yang C, keluasan suatu bauran produk mengacu pada seberapa jenis yang ditawarkan oleh tiap-tiap produk dalam lini tersebut. Kemudian yang C, keluasan suatu bauran produk mengacu pada seberapa banyak jenis yang ditawarkan oleh tiap-tiap produk dalam lini tersebut. Yang D, konsistensi bauran produk mengacu pada seberapa erat hubungan berbagai lini produk dalam penggunaan akhir, ketentuan produksi, saluran distribusi, atau hal-hal lain. Kemudian nomor 21, coba Anda kunjungi Alfamart atau Indomaret atau supermarket di tempat tinggal Anda. Coba Anda hitung berapa lebar bauran produk dalam bauran produk dan luasnya bauran produk yang ada di Alfamart atau Indomaret atau supermarket di tempat tinggal Anda. Saya mengunjungi toko yang berada di dekat rumah saya, yaitu berapa banyak macam lini produk, lebar bauran toko, yaitu bahan baku sabun, bahan baku perlengkapan masak dan makanan, panjang bauran tepung terigu, contohnya segitiga biru, Pak Tani, Rose Brand. Kemudian kedalaman bauran produk dalam lini tersebut ada yang pouch 1 kilo, pouch 2 kilo, dan ada juga yang berisi besar yaitu karung 12 kilo. Kemudian nomor 22, apa yang dimaksud dengan diferensiasi produk, kenapa perusahaan perlu melakukan diferensiasi produk, bagaimana Islam memandang diferensiasi produk yang dilakukan oleh perusahaan, apakah dilarang atau dibolehkan, sebutkan surah dalam Al-Quran yang mendukung jawaban Anda. Menurut Kotler, diferensiasi adalah tindak merancang satu set perbedaan yang berarti untuk membedakan penawaran perusahaan dari penawaran pesaing. Kenapa diferensiasi produk sangat penting bagi perusahaan? Karena diferensiasi produk atau perbedaan produk merupakan suatu strategi dalam perusahaan untuk mempromosikan produk yang diproduksi dengan produk perusahaan pesaing. Strategi ini didaya gunakan sehingga perusahaan dapat menghindari persaingan harga. Kemudian nomor 23, apa yang Anda ketahui tentang pengemasan, pelabelan, penjaminan, dan garansi dalam Islam? Pengemasan adalah kegiatan merancang dan memproduksi wadah untuk produk. Pelabelan adalah etiket sederhana yang ditempelkan pada suatu produk atau grafik yang dirancang dengan rumit, serta merupakan bagian kemasan tersebut. Penjaminan dan garansi adalah produsen secara hukum bertanggung jawab untuk memenuhi harapan pelanggan yang normal atau masuk akal. Jaminan merupakan pernyataan formal dari kinerja produk yang diharapkan oleh pengusaha pabrik. Produk bergaransi dapat dikembalikan kepada pabrik atau pusat servis yang ditunjuk untuk melakukan perbaikan, penggantian, atau pengembalian uang. Selanjutnya nomor 24. Apa yang dimaksud dengan power marketing? Bagaimana Anda sebagai pengusaha menjalankan power marketing? Menurut Susanto dan Wijarnako, bahwa rangka kerja power marketing disusun oleh The Jakarta Consulting Group dengan landasan utama memanusiakan pelanggan. Dalam hal ini, pelanggan bukan dijadikan sebagai objek, melainkan subjek. Maka dari itu, dalam sebuah bisnis diperlukan kerangka dalam manajemen pemasaran. Salah satunya adalah power marketing ini. Dan cara saya menjalankan
usaha dengan pola marketing ini, yaitu contohnya penerapan bauran pemasaran, strategi pemasaran pada produk makanan. Misalnya carica. Carica merupakan salah satu nama buah yang banyak tumbuh di dataran tinggi. Buah carica adalah kelompok keluarga dari buah pepaya. Namun, buah carica hanya dapat tumbuh di daerah dataran tinggi yang memiliki suhu rendah, sehingga sering disebut dengan pepaya gunung. Perbedaan buah carica dan pepaya yaitu ukuran buah carica yang lebih kecil dari buah pepaya. Selain itu, rasa carica jika tidak diolah adalah pahit, sementara pepaya manis. Carica ini banyak diolah dan dijual oleh para pelaku UKM. Mungkin sekian dari pembahasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.